Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1014 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Kehidupan Aktor yang Berlebihan. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kaido yang sedang berdiri di atap istana sambil memperhatikan ke bawah. Di sana, Kaido mengakui bahwa Luffy memang sudah bisa mengkombinasikan Hoshoku Haki. Tapi menurut Kaido, cara Luffy menggunakannya terlihat sangat tidak sempurna. Jadi, walaupun kita telah melihat bagaimana Luffy menggunakan teknik pelapisan Hoshoku Haki dalam beberapa chapter yang lalu, rupanya itu masih belum ada apa-apanya dibanding kemampuan Kaido. Setelah itu, Kaido mengejek Luffy dengan berkata, "Gomu Gomu no apalah itu?" sambil tertawa. Sepertinya saat Luffy ingin melakukan serangan, dia langsung pingsan dan jatuh dari sana dikarenakan dia kehabisan haki. Kemudian Kaido berkata bahwa nampaknya Luffy juga tidak bisa menjadi Joy Boy. Perkataan Kaido ini menarik karena Kaido rupanya tahu Joy Boy baru akan muncul di masa depan dan mungkin sempat berpikir Luffy adalah orang itu. Tapi Kaido berubah pikiran setelah melihat Luffy kalah. Dari mana Kaido tahu soal Joy Boy memang masih misteri, tapi kalau menurut admin itu berkat petualangannya bersama bajak laut Rocks pada masa lalu. Konon, Rocks di Sebek itu sering terlibat dengan hal-hal tabu. Jadi, sepertinya Rocks di Sebek pun tertarik dengan sejarah kebenaran dunia karena hal tersebut termasuk hal tabu di mata pemerintah dunia. Jadi, informasi soal Joy Boy ini diketahui Kaido dari Rocks di Sebek. Luffy yang terjatuh usai bertarung melawan Kaido tampak masuk ke dalam laut. Sampai sejauh ini, belum ada tanda-tanda Luffy akan ditolong oleh seseorang. Kondisi Luffy sekarang berada dalam bahaya sebab dia tidak bisa berenang. Namun tentu Luffy akan selamat entah ditolong oleh orang lain atau keberuntunganlah yang menyelamatkannya. Tak lama setelah itu, Kaido mendapatkan laporan dari Bao Huang di mana Bao Huang mengatakan bahwa lokasi keberadaan Momonosuke telah diketahui. Kaido pun memberitahu kepada Bao Huang bahwa Kaido akan segera pergi ke tempat itu dan tak lupa Kaido memerintahkan agar Bao Huang memberi pengumuman soal hasil pertarungannya melawan Luffy ke seluruh pulau agar orang-orang tahu siapa yang menang di atap istana. Pengumuman semacam itu akan bagus untuk mengganggu psikologi para musuh Kaido karena banyak di antara mereka yakin bahwa Luffy akan memenangkan pertarungan. Beralih ke lantai 3, terlihat Yamato sedang sibuk bertarung melawan para musuh yang menghalangi jalannya. Seperti yang kita tahu, Yamato berniat menuju ke tempat Kaido berada, tapi tentu dia dihalangi oleh para anggota bajak laut hewan buas. Untung saja Yamato merupakan petarung yang kuat, jadi sampai sejauh ini dia terlihat bisa menangani para musuh di sekitarnya. Setelah itu, beralih ke loteng lantai 1. Di sana ada Momonosuke bersama dengan Shinobu. Seekor hewan seperti katak yang kita tahu adalah cyborg dalam unit Maris sedang mengawasi mereka. Para Maris itu benar-benar merepotkan dan hebat dalam mengintai karena mereka bisa berbagi penglihatan satu sama lain. Di sana, Momonosuke masih membaca buku catatan Oden. Sementara membaca buku tersebut, dia berkata kepada Shinobu bahwa sepertinya dia benar-benar tidak boleh mati. Mengapa Momonosuke berkata seperti itu? Tentu berhubungan dengan apa yang telah dia baca. Dalam buku catatan Oden, sepertinya ada tulisan tentang akan seperti apa peran penting Momonosuke pada masa depan nanti. Jadi setelah bocah itu tahu soal hal tersebut, dia menjadi paham bahwa dirinya harus bertahan hidup. Shinobu pun bertanya mengapa Momonosuke mengatakan hal yang tidak jelas. Kemudian, secara tiba-tiba kepala Momonosuke sakit karena mendengar suara yang membuatnya pusing. Momonosuke pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dan bertanya-tanya suara apa yang dia dengar. Seperti yang kita tahu, Momonosuke memiliki kemampuan Voice of All Things, yaitu kemampuan untuk mendengar segala sesuatu.
Sepertinya suara-suara yang dia dengar itu berasal dari Luffy yang terjatuh, atau alam sekitar memberitahu bahwa Luffy terjatuh ke laut, sehingga nanti Momo akan menolong Luffy. Beralih ke lantai pertunjukan, di sana terjadi pertarungan antara Chopper melawan Queen. Diperlihatkan Queen yang sedang dalam wujud Brachiosaurus dibanting oleh Chopper yang sedang dalam mode Monster Point. Namun, hal tersebut bukan masalah bagi Queen karena dia tampak baik-baik saja sedangkan Chopper terlihat mulai kelelahan. Di punggung Chopper, ada beberapa anak panah yang tertancap. Hal tersebut sepertinya ulah dari Perospero karena terlihat Perospero sedang memegang panah dari permen sambil tertawa. Sementara itu, Chopper yang kelelahan mulai berpikir tidak banyak waktu lagi untuk memakai Monster Point karena waktu perubahannya tersisa kurang dari 10 menit lagi. Terlihat sekilas flashback di atas kapal Tosan Sunny, di mana saat itu masih ada Caesar Cloud. Chopper berkata bahwa Rumble Ball-nya hanya bisa bertahan 3 menit. Lalu Caesar bilang jika dia yang membuatnya, maka Chopper bisa menjadi raksasa sampai 30 menit. Tapi tentu resikonya bertambah. Tampaknya Rumble Ball dengan formula dari Caesar itulah yang dikonsumsi oleh Chopper saat ini, karena jangka waktu perubahannya lebih lama dari biasanya. Sekarang, sisa waktunya tak lebih dari 10 menit lagi, yang artinya sudah cukup lama Chopper dalam mode itu. Kemudian, Chopper diserang oleh Queen menggunakan laser dari dalam mulutnya, di mana serangan itu bernama Black Coffee. Tapi untungnya Chopper berhasil menghindar. Sementara itu, Perospero sudah membuat banyak anak panah yang siap untuk dilontarkan. Keberadaan Perospero ini benar-benar mengganggu. Tak lama setelah itu, Bao Huang muncul dan mulai melaksanakan perintah Kaido untuk memberi pengumuman ke seluruh pulau Onigashima. Dia berkata bahwa baik Sarung Pedang Merah maupun Luffy telah dikalahkan oleh Kaido. Saat Bao Huang memberi pengumuman, diperlihatkan keadaan dan reaksi dari banyak orang. Para kru Luffy tentu tidak mau percaya dengan hal itu, tapi informasi kekalahan Luffy memang benar, bahkan terlihat sekilas Luffy tenggelam semakin dalam di lautan. Kemudian, Bao Huang berkata bahwa saat ini Kaido akan melakukan pembersihan. Jika mereka mau menyerah, maka Kaido akan menerima penyerahan diri mereka. Tentu para aliansi Luffy tidak akan menyerah semudah itu. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Kanjuro telah menemukan tangga menuju ke loteng lantai 1, tempat di mana Momonosuke berada. Untung saja, Kinemon dan Kiku telah sampai di sana lebih dulu dari Kanjuro. Shinobu memperhatikan ada katak dengan kertas bergambar mata, sehingga Shinobu tahu bahwa lokasi persembunyian mereka telah diketahui oleh pihak Kaido. Sementara itu, Momonosuke berkata dia harus memberitahu sesuatu kepada semua orang. Walau belum diketahui apa yang hendak dikatakan olehnya, tapi tampaknya itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Beberapa saat kemudian, terlihat sosok Kozuki Oden memasuki loteng lantai 1, di mana tentu kita tahu itu adalah ulah dari Kanjuro. Walau Shinobu dan Momonosuke kaget melihat hal itu, tapi Kiku sudah memahami tipuan tersebut. Dia bilang mereka tidak akan tertipu lagi. Kiku pun segera menyerang Oden palsu itu. Saat Kiku bersiap untuk menebasnya, Oden palsu berkata apakah Kiku bisa menebasnya, padahal dia adalah orang yang membesarkan Kiku dan Izo. Tangan Kiku pun bergetar dan sekilas teringat masa lalu. Kemudian Kiku yang lengah perutnya ditusuk oleh Oden palsu itu. Lalu Kanjuro langsung menampakkan diri dengan menghilangkan lukisan Oden yang menutupi dirinya. Kiku terluka parah akibat tusukan Kanjuro dan Kinemon menangkap tubuh Kiku sebelum jatuh ke lantai. Kiku meminta maaf kepada Kinemon lalu berkata bahwa salju yang ada suatu saat nanti pasti akan meleleh dan membuat matahari terbit. Melihat keadaan Kiku yang mengenaskan, Kinemon tampak sedih sekaligus marah. Dengan cepat, Kinemon langsung menebas Kanjuro sekuat tenaga. Usai tertebas, Kanjuro berkata bahwa sudah sepantasnya Kinemon yang menutup tirai, karena di atas panggung, Kinemon adalah teman terdekat Kanjuro. Kanjuro pun menangis dan jatuh ke lantai. Sepertinya kali ini dia benar-benar mati. Tak lama setelah itu, dinding hancur oleh Kaido yang menerobos ke sana.
Shinobu membawa Momonosuke menjauh, sedangkan Kinemon mencoba menahan Kaido. Kaido melancarkan serangan memakai gada besi dengan dilapisi dengan Haoshoku Haki. Kinemon mencoba menahan dengan kedua pedangnya, tapi serangan tersebut terlalu kuat sehingga pedang Kinemon pun patah.